اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيت، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت غنى هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فوق كل نور. وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف في القسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. بسم الله بسم الله بسم الله والحمد لله. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبه وصفيه وخليله، وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونظيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang kita hormati para habaib, para masyayikh, para asatid, para kiai dan jamaah Masjid Jami' As-Segaf serta pemirsa MCA TV yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang kita hajatkan insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan malam ini adalah sebuah bukti bahwa kita bergembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini merupakan hujah kita besok, bukti kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah termasuk hamba-hamba yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi di awal,
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Rasulullah, atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan atas rahmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, falyafrahu, maka berbahagialah, wa khairum mimma yajma'un, itu semua adalah lebih baik dari apa-apa yang kita kumpulkan. Ini adalah dalil untuk kita berbahagia dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa bisa begitu? Dari ayat ini yang dimaksud dengan wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas ditafsirkan oleh beliau, wa bi rahmatihi ini adalah yang dimaksud adalah adanya atau hadirnya Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Ya, rahmat yang terbesar adalah Rasulullah SAW. Wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Dengan rahmatnya Allah dan karunia Allah, fadlillah, kita harus berbahagia, kita harus berbangga, kita bersyukur. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu tidaklah diutus terkecuali rahmat terbesar untuk alam semesta. Jadi wa bi rahmatihi ini dengan rahmatnya Allah, rahmat terbesar apa dari Allah Subhanahu wa taala? Lahirnya Rasulullah. Falyafrahu, berbahagialah. Berbahagia dengan berbagai macam cara, dengan memperingati kelahirannya Nabi Muhammad. Ini bentuk bahagia kita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbahagia, yang termasuk di dalam Al-Qur'an perintah Allah Subhanahu wa taala, wa khairum mimma yajma'un, dan ini semua adalah lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Wallahu a'lam bishawab. Pada malam hari ini ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan tema kajian yang sudah berjalan selama beberapa hari, yaitu menguraikan lagi daripada maulid yang kita kenal dengan Maulid Simtud Durar, yaitu maulid yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang dikenal di masyarakat dengan nama Maulid Habsyi. Maulid ini memiliki keberkahan yang luar biasa, karena memang saya pernah mendapatkan satu faedah bahwa ketika maulid ini dikarang, Habib Ali itu mengarang maulid ini bukan dengan duduk lalu menulis dengan ilmunya beliau, tidak, tetapi beliau ketika itu sedang dalam keadaan kewaliannya sedang datang. Jadi kalau dalam dunia sufi namanya dalam keadaan ekstase, dalam keadaan ja'al hal, ya, sehingga yang datang dari Allah ini ilmunya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham langsung keluar dari kalamnya Habib Ali bin Muhammad yang nyatet anak beliau, ya, Simtud Durar ini. Makanya seakan-akan Habib Ali itu ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala kejadian-kejadian dari awal Rasulullah lahir. Seakan-akan di depannya Habib Ali itu ada TV. Sehingga Habib Ali melihat, sehingga bisa menceritakan dengan begitu indahnya, bahasa yang sangat indah dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sehingga maulid ini termasuk maulid yang cukup istimewa. Bahkan tanpa mengecilkan maulid yang lain, bahkan ada beberapa orang soleh yang mengabarkan min ahlil kasyaf, yang beliau bermimpi pernah ada beberapa buku maulid itu ditumpuk di hadapan Rasulullah. Ini dalam mimpinya seorang wali Allah. Yang satu yang dipilih oleh Rasulullah, semuanya Rasulullah cinta, tapi satu yang dipilih oleh Rasulullah dan dicium adalah Maulid Simtud Durar ini. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita mendapat keberkahannya Rasulullah dan punya banyak faedah. Tentunya sama asatid yang lain insyaallah nanti akan dijelaskan. Kita masuk sekarang kepada fasal yang ketujuh. Fasal yang ketujuh ini adalah menceritakan tentang detik-detik kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin sudah dijelaskan di fasal yang ke-6 mungkin beberapa kejadian ajaib yang mengiringi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dijelaskan di dalam kitab Ni'matul Kubra Alal Alam karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, itu
beliau menjelaskan bagaimana di 12 malam itu setiap malamnya Sayyidah Aminah itu mendapatkan kejadian-kejadian ajaib ketika akan melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti banyak mukjizat yang sudah dijelaskan kemarin, seperti hewan-hewan tiba-tiba bisa berbicara, ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat dari Rasulullah. Sampai kepada fasal yang ketujuh ini, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi menyebutkan, fahina qaruba awanu wad'i hadzal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Dan ketika hampir tiba saatnya kelahiran insan tercinta ini, a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib, gema ucapan selamat datang yang hangat berkumandang di langit dan bumi. Kenapa saya kok di sini bawa terjemahannya Simtud Duror? Biar agar terjemahan aslinya itu lebih tertata, karena ini kalamnya waliullah, tentunya dengan bahasa yang tinggi, bahasa syair yang luar biasa, dan terjemahan yang ada ini terjemahan yang insya Allah sangat mendekati tepat gitu. Karena saya pernah mendengar kalau tidak salah terjemahan yang ini, yang terjemahan yang saya bawa ini, kalau tidak salah dikarang oleh Ustadz Bagir Habsyi yang menerjemahkan, ini mendapat pujian dari Pak Anis. Ini bahwa terjemahan yang cukup bagus dan mendekati daripada makna-makna mungkin yang dimaksud oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi kalau saya tidak bawa terjemahan ini, takutnya nanti yang saya maknai itu tidak sesuai dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tentu keberkahannya akan kurang. Ya. Dan ketika hampir tiba saatnya kelahiran insan tercinta ini, a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Langit dan bumi itu semuanya berbahagia. Makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi itu semuanya berbahagia. Wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi tasid, wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamina ta'ij. Hujan kemurahan ilahi tercurah atas penghuni alam dengan lebatnya, dan lidah malaikat bergemuruh mengumumkan kabar gembira. Lalu biasanya di situ kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di sini hujan kemurahan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi ini, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi ini adalah rahmatan lil alamin. Pemberian yang paling besar dari Allah untuk kita semua. Sehingga seluruh alam semesta menunggu kelahiran Rasulullah SAW. Ya, semua di kitab-kitab terdahulu juga akan diceritakan tentang kelahiran akhir Nabi yang disebut Nabi akhir zaman. Sehingga mereka orang-orang min ahlil kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengerti. Ya, detik bahkan di hari di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW itu mereka ngerti bahwa ini Nabi akhir zaman pada malam ini lahir. Karena banyak kejadian-kejadian yang mereka lihat, termasuk yang paling masyhur diceritakan, mereka melihat orang-orang Yahudi ini adanya bintang berekor atau komet. Satu bintang yang saat itu keluar, dia tahu ketika melihat bintang ini bahwa malam ini lahirnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang orang-orang Yahudi ini, ya memang ketika Rasulullah itu diceritakan akan berdagang ke Syam, itu sama pendeta Bahiroh itu kan dihalangi. Jangan, di sana banyak orang-orang Yahudi. Nanti orang ini akan dibantai karena ini orang yang ditunggu-tunggu sama orang-orang Yahudi. Kenapa kok malah mereka tahu tapi malah membantai Rasulullah? Ya ini adalah kedengkian orang-orang Yahudi dari dulu. Kenapa Nabi akhir zaman kok tidak keluar dari bangsa mereka tapi keluar dari bangsa Arab? Jadi istilahnya orang Yahudi ini lahir cenger, musuhmu orang Arab. Sudah digitukan sama orang-orang tuanya. Karena mereka benci
Nabi-nabi terdahulu kebanyakan dari orang Bani Israel. Ini nabi yang ditunggu-tunggu kok malah dari bangsa Arab. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, bergemuruh semuanya alam semesta atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamin ta'ij. Malaikat-malaikat semua berbaris membentuk satu shaf, ya. Disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa pada malam hari itu malaikat itu diperintahkan Sayyidina Jibril, kurang lebihnya ini ya. Sayyidina Jibril itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wahai malaikat Jibril, malam ini malam yang istimewa, kamu kumpulkan semua arwah para malaikat, kumpulkan semua arwah para nabi, kumpulkan semua arwah para wali Allah sebelum Rasulullah SAW, untuk semuanya berjejer berbaris menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Ini Sayyidina Ibnu Hajar, ya, yang menceritakan dalam kitabnya Ni'matul Kubra alal alam, ya, nikmat terbesar untuk alam semesta ini, artinya seperti itu. Maka malam hari itu diperintahkan dengan secepat kilat malaikat Jibril itu melaksanakan beberapa mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk menghias surga. Bidadari-bidadari semua suruh berdandan yang cantik, menyambut kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala. Gempar ini alam semesta, ya. Para malaikat suruh berjajar semuanya, para arwah wali berjajar semuanya. Turun mereka ke gunung-gunung di kota Mekah. Sampai diceritakan sayap-sayap mereka itu sampai seperti mega-mega yang putih, menunggu kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Malaikat Jibril disuruh mengumumkan, memberi mandatkan kepada malaikat Malik untuk menutup pintu-pintu neraka. Makanya hari itu Allah mencurahkan hujan seperti disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, ya, hujan kemurahan ilahi tercurah, ya, wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujud, ya, hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk ahlil wujud, untuk penghuni alam semesta ini. Malam itu tercurah yang luar biasa. Pintu-pintu surga dibuka, langit dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan malaikat itu untuk membakar wangi-wangian, gahru, ya, dari bokor yang terbuat dari emas kuning, emas merah, semua untuk memberi wangi-wangian kepada penduduk langit untuk menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril disuruh sama Allah, ya Jibril, pakai pakaian yang khusus, pakaian dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala, pakai pakaian yang khusus untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan semuanya untuk malaikat muqarrabin untuk berkumpul, malaikat karobiyun untuk berkumpul, malaikat pembawa ars untuk berkumpul, malaikat hamalatil ars itu malaikat yang berkeliling di ars, malaikat-malaikat tentara-tentara khususnya Allah semuanya berkumpul. Malaikat muqarrabin, karubiyin ini malaikat pasukannya Allah, pasukan khusus istilahnya. Ada pasukan elitnya Allah Subhanahu wa taala namanya malaikat karubiyin. Ada yang bilang yang disebut karubiyin ini Mikail alaihi salam. Mikail ini termasuk minal muqarrabinnya malaikat, ya, termasuk jenderal-jenderalnya malaikat itu malaikat Mikail alaihi salam. Nah, ada cerita menarik bahwa Iblis itu dulu termasuk pemimpin daripada pasukan karubiyun. Iblis itu dulu walaupun dia dari bangsa jin, tetapi diizinkan oleh Allah menjadi pimpinan para malaikat. Nah, malaikat karubiyin ini dulu sempat dipimpin sama iblis sebelum diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sombong dengan tidak mau menghormat kepada Nabi Adam, diusir iblis ini. Pernah jadi pimpinannya malaikat karubiyun. Nah, terus malaikat hamalatul ars semuanya suruh berkumpul sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bertarhib, memberikan semangat, semuanya memberikan selamat,
gema ucapan selamat, semuanya berzikir, ya. Malaikat-malaikat itu berkumpul menunggu lahirnya Rasulullah, detik-detik lahirnya Rasulullah SAW itu mereka semuanya berkumpul dengan mengumandangkan tasbih, tahlil, tahmid. Ya, makanya ketika Maulid kita lihat di Barzanji atau kita lihat di Maulid Simtud Duror itu wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamina ta'id, semuanya subhanallah walhamdulillah. Karena apa? Ittiba lil malaikati lil malaikah, ittiba dengan para malaikat yang ketika itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, memenuhi seluruh jagat, gunung-gunung Mekah, di langit semuanya, di tiap lapisan langit semuanya dihias menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para arwah wali, para arwah para nabi semuanya menyebutkan tasbih, tahlil, tahmid menyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu agungnya Nabi Muhammad, semua berbahagia, semua menunggu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengumumkan kabar gembira, ya. Wal qudratu kasyafat qina'a hadzal mastur liyabruza nuruhu kamilan fi alamid dhuhur nuran faqa kullan nur. Malaikat ini semuanya berbahagia, mengucap tasbih, mengucap tahmid, mengucap tahlil dengan apa? Mengumumkan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala yang sekarang ini sedang menyingkap tabir rahasia yang tersembunyi, yaitu apa? Membuat cahaya atau nurnya terbit sempurna di alam yang nyata, cahaya yang mengungguli segala cahaya, nuran faqa kullan nur. Mereka berbahagia semua atas lahirnya bagian cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dijelaskan atau belum dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi. Istilahnya beliau ini adalah diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam musnadnya Abdul Razak, riwayat dari Abdul Razak dari hadis Sayyidina Jabir, nanti mungkin di bab setelah qiyam kalau tidak salah akan diceritakan bahwa Sayyidina Jabir pernah bertanya kepada Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Beliau bertanya bahwa, ya Rasulullah, tolong kabarkan kepada aku apa yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, demi ayah dan ibuku. Maka Rasulullah menjawab, Allah menciptakan nur daripada nur aku, nurnya Muhammad, sebelum Allah menciptakan yang lain. Ya, makanya semuanya bergembira, alam semesta ini bergembira karena bagian dari nur Allah Subhanahu wa taala, yaitu nur Muhammad diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini untuk menerangi alam semesta, untuk menerangi Mekah Al-Mukarramah, untuk menerangi Madinah Al-Munawwarah. Makanya disebut Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya karena kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Kalau sudah Rasulullah itu menempati satu tempat, satu rumah, maka rumah tadi enggak perlu cahaya, enggak perlu pelita, akan bersinar dengan sinarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua alam semesta ini berbahagia. Semua ini kita berbahagia. Wujud kita memperingati lahirnya Rasulullah SAW, kita berkumpul di tempat ini atau kita berkumpul di tempat-tempat lain, membaca daripada Maulidin Nabi, mengadakan daripada perayaan-perayaan Maulid. Mungkin kalau di negara-negara lain ada yang perlombaan, ada yang pasar malam, ada yang kegiatan-kegiatan yang pokoknya gemerlapan, ada yang dihias-hias dengan lampu-lampu dan lain sebagainya. Demi apa? Menunjukkan kebahagiaan mereka, bukan membuat satu yang mengada-ngada. Ini perintah Allah, falyafrahu, berbahagialah, berbanggalah dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ketika di malam lahirnya Rasulullah SAW itu ada yang berbahagia, juga ada yang bersedih. Ada yang bersedih, ada yang risih dengan kelahiran Nabi Muhammad, ya ada. Yang sumpek dengan kelahiran Nabi Muhammad, ya ada. Ya, yang enggak senang sama lahirnya Nabi Muhammad SAW, ya ada. Bukan enggak ada, ada.
Ya, diceritakan oleh Sahibut Tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau menukil daripada kisah Al-Imam Suhaili yang meriwayatkan dari Al-Baqi, Muhallad Al-Baqi. Beliau menceritakan bahwa iblis itu menangis menjerit itu ada di 4 hal. Jadi ada 4 peristiwa di mana iblis itu menangis sejadi-jadinya, menjerit sejadi-jadinya. Jadi ada 4 kejadian yang membuat iblis itu betul-betul weting yang luar biasa, wanyel yang luar biasa, nangis dan menjelis yang luar biasa. Yang pertama apa? Hina lu'in. Ketika iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diusir oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis menangis sejadi-jadinya. Yang kedua, hina ahbat. Ketika iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan iblis itu yang artinya terusir. Yang ketiga apa? Hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis itu nangis sejadi-jadinya. Yang keempat, hina idza unzilatil Fatihah, ketika diturunkannya surat Al-Fatihah, itu iblis menangis sejadi-jadinya. Yang nomor 3 tadi apa? Wulida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu momen di mana iblis sampai nangis, sampai gelo sejadi-jadinya. Karena apa? Ini adalah nanti yang menyelamatkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang bahagia, ya ada yang sedih. Yang bahagia orang-orang khusus. Ya nanti dijelaskan di sini. Ya, yang sedih juga iblis. Jadi kalau ada orang kok risih sama kelahiran Nabi Muhammad, kok ada orang kok enggak seneng lihat orang seneng dengan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, berarti dia sama dengan sampean loh yang ngomong ya. Ya, yang tidak senang sama kelahiran Rasulullah itu ya iblis. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak nyebut A, tidak nyebut B. Ini Sayyidina Ibnu Katsir yang bilang. Ya, maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, nur yang ditampakkan oleh Allah di dunia ini adalah cahaya yang mengungguli seluruh cahaya. Bagian dari cahayanya Allah yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika orang itu dia mempunyai hubungan dengan Rasulullah, orang yang senang dengan sholawat, orang yang senang dengan maulid, orang yang senang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, itu berarti dia ada hubungan dengan Rasulullah. Kita sholawat dengan Rasulullah itu, fa inna sholatakum tuballighuni, atau kama qala Nabi. Sesungguhnya sholawat-sholawatmu itu sampai kepada aku. Disebutkan ada satu malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan bahwa fulan bin fulan bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Maka dijawab salamnya oleh Rasulullah. Nah itu kita ngadakan hubungan dengan Rasulullah. Gampangannya gini, sekarang orang kalau banyak solawat, banyak dilaporkan sama Rasulullah, namanya diajukan terus dengan Rasulullah, semakin kenal tidak Rasulullah sama orang itu? Dia dan abahnya dikenal oleh Rasulullah SAW. Jenengan kalau kenal sama Pak Lurah, ya setiap hari setor muka sama Pak Lurah. Datang ke Pak Lurah, bawakan pisang, besok bawakan ayam goreng, ya, terus besoknya lagi bawakan ini. Setiap hari datang ke kantor Lurah, ketemu Pak Lurah yang bawakan makanan. Seneng enggak Pak Lurahnya? Dikenal enggak jenengan nama Pak Lurah? Urusan KTP lancar enggak? Lancar. Urusan ngurus-ngurus surat-surat lancar enggak? Lancar. Sudah Beb, biarkan aja, sudah nanti saya yang ngurus. Ya setiap hari didatangi, setiap hari dikasih hadiah kok, ya seneng. Begitu pula Rasulullah, berarti kan kita ada irtibat sama Rasulullah, ada hubungan. Semakin kita sering sholawat sama Rasulullah, semakin kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, ada irtibat kita sama Rasulullah, ada hubungan sama Rasulullah, sehingga dikenal oleh Rasulullah SAW. Nah, orang yang sudah punya hubungan kuat dengan Rasulullah, itu berarti dia sudah masuk di dalam Nur Muhammad SAW. Masuk dalam cahayanya Nabi Muhammad SAW. Saya pernah bertemu dengan Al-Habib. Ini sampai jam berapa nanti? Sampai Isya ya. Royet ya. Adzannya
Ya, habis adzan terus lagi. Ya. Saya pernah bertemu dengan Al-Habib Muhammad Assegaf. Waktu itu di Malaysia. Saya masih ingat itu. Waktu itu saya ikut Habib Syekh ke Malaysia, di hotel ketemu Habib Muhammad Assegaf. Habib Muhammad Assegaf yang punya Nabawi TV. Habib Muhammad bin Abdurrahman, kalau tidak salah ya. Beliau bercerita bahwa setan itu, iblis itu sering saya bawakan sebenarnya. Cuma saya waktu itu tidak nyeritakan kalau ini dari Habib Muhammad Assegaf. Setan iblis itu sebenarnya bisa nirukan semua hal. Mau jadi apa bisa iblis itu. Iblis itu mau jadi orang tua bisa, seperti yang dilakukan waktu di Darul Arqam. Itu nyamar jadi orang tua, ngasih inspirasi sama orang-orang kafir untuk bunuh, caranya bunuh Rasulullah SAW. Bisa, berubah wujud bisa. Dia punya kekuatan kok. Dia istilahnya mantan pemimpin malaikat kok. Punya kekuatan, punya ilmu. Dia pernah tinggal di surga kok setan ini. Iblis ini pernah tinggal di surga. Makanya sampean tidak usah kemaki. Dua ilmu sithik kok kemakine luar biasa. Wong iblis ki tahu tinggal ning surga, jenengan enggak tahu tinggal ning surga kok. Iblis ki lho perempatane surga ngerti kabeh. Tahu semua RT-nya surga mana, RW-nya surga mana, tahu kabeh. Jadi wis gak usah kemaki, dua ilmu sithik wis ora usah kemaki. Iblis ki ilmune luwih dhuwur nek urusan ilmu. Ya wis ngerti surga, wis tahu tinggal ning surga. Bisa jadi apa saja iblis. Mau jadi orang alim bisa. Iblis itu mau jadi orang alim bisa. Setan itu mau jadi orang alim bisa. Mau jadi orang yang bisa ngaji bisa. Iblis itu mau pakai jubah bisa, mau pakai imamah bisa, mau pakai jenggot bisa, mau pakai sarung bisa. Ya, jadi tidak melulu waliullah itu mesti harus pakai jubah, pakai sarung, pakai jenggot, pakai imamah yang gede. Belum tentu waliullah. Setan bisa kayak gitu nirokkan. Wong setan baca Quran yang bisa kok. Kadang ngapal, kadang fasih. Kadang nek ngimami ya dawa sisan maca Qurane. Kadang iso. Setan ku iso kaya ngono kadang. Tapi katanya Habib Muhammad Assegaf, setan itu bisa menyerupai apapun. Tetapi yang enggak bisa diserupai oleh setan adalah nurun Muhammad. Nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini nurun faqa kulla nur. Nur cahaya yang di atas semua cahaya, sehingga iblis pun tidak mampu menyerupai cahayanya Nabi Muhammad. Makanya kalau kita ngimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, fasyaitanu la yatamatsalu bi. Setan itu tidak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mimpi ketemu Rasulullah, itu betul-betul kita bertemu dengan Rasulullah. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Karena Rasulullah dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diserupai oleh siapapun. Ya, maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula Dajjal. Dajjal itu bisa mempengaruhi siapapun, bisa membuat fitnah kepada siapapun, tetapi bisa menembus ilmu apapun. Dajjal itu, sehingga yang tidak bisa ditembus hanya nurnya Nabi Muhammad. Maka orang yang punya hubungan kuat dengan Rasulullah, masuk ke dalam wilayah cahayanya Rasulullah, insya Allah akan diselamatkan dari godaannya iblis, godaannya setan, dan diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Allahumma amin ya rabbal bibarakat Rasulillah. Karena cahaya bagian dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah itu dikatakan tidak ada bayangannya karena dari cahayanya Allah. Kena sinar matahari ya mentul, cahayanya lebih hebat kok dari cahaya matahari. Ya, makanya kalau jenengan ada didatangkan rambut Rasulullah, mau ngetesnya gampang asli apa enggak, di center we. Ada bayangannya mungkin bukan rambutnya Rasulullah, karena rambutnya Rasulullah enggak ada bayangannya. Pak insya Allah begitu. Ya, dilanjutkan wa anfadal haqqu hukmah ala man atamallahu alaihi ni'mah min khawasil ummah. Ketetapannya pun terlaksana atas orang-orang pilihan yang nikmatnya disempurnakan bagi mereka. Ayyakhdura inda wad'ihi ummah ta'nisan li janabihal mas'ud wa musyarakatan laha fi hadas simatil mamdud. Yang menunggu detik-detik kelahiran Rasulullah SAW sebagai penghibur pribadinya yang beruntung dan ikut bergembira mereguk nikmat berlimpah ini. Jadi memang kebahagiaan bagi orang-orang yang senang dengan kelahiran Rasulullah SAW ini
hanya dimiliki orang-orang khusus, ya. Ala man atamallahu alaihi ni'mah, orang-orang pilihan yang nikmatnya disempurnakan bagi mereka, ya. Mereka dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah penghibur nikmat yang luar biasa untuk kelahiran Rasulullah bagi orang-orang khusus. Yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, termasuk ibunda Rasulullah, termasuk kakeknya Rasulullah. Mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Termasuk bahkan diceritakan oleh Imam Bukhari dalam babun nikah, bahwa Abi Lahab, mungkin sudah banyak diceritakan bahwa Abi Lahab ini dia orang yang sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Beliau Abi Lahab ini sudah dicap sama Allah celaka, terputus kedua tangan Abi Lahab. Celaka karena walaupun dia pamannya Rasulullah adalah orang yang sangat getol mengganggu dakwah Rasulullah SAW, sehingga dicap, dibuat surat sendiri untuk menghinakan Abi Lahab ini. Sehingga diceritakan di dalam oleh Imam Bukhari di bab nikah itu, pernah salah seorang saudara Abi Lahab itu bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Kalau tidak salah, saudara yang bermimpi bertemu Abi Lahab ini adalah Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Ketika meninggal ditanya, wahai Abi Lahab, apa yang didapat ketika engkau sudah meninggalkan dunia ini? Kurang lebih seperti itu artinya. Abi Lahab mengatakan bahwa hari-hariku selama aku sudah meninggalkan dunia, istilahnya setelah mati ini, tiada hari terkecuali aku disiksa, diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali di hari Senin diberi dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang dari jempolan atau dari jarinya Abi Lahab ini keluar cairan atau keluar air atau keluar madu yang bisa dicecep sama Abi Lahab ini. Jadi satu-satunya ahli neraka mungkin yang menetap di neraka selamanya, yang diberi dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Abi Lahab ini, yang lainnya tidak ada. Jadi wis jangan harap ngeremehkan yang namanya neraka, nanti dapat dispensasi, hati-hati. Tidak ada orang di neraka itu nanti istirahat diazab, itu tidak ada. 15 menit istirahat diazab, tidak ada. Ya. Wah, tidak apa-apa masuk neraka, nanti kan di sana bisa adaptasi. Wah, adaptasi kok di neraka. Nah, jadi hanya Abi Lahab ini yang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia pernah membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah, ketika itu mengkabarkan bahwa dia punya keponakan, anak saudaranya Abdullah, yaitu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad. Jadi ketika Rasulullah itu di dalam kandungan 2 bulan, saudaranya Abi Lahab yang bernama Abdullah ini meninggal. Makanya orang Arab itu paman itu seperti ayah, ya, paman itu seperti ayah. Makanya di beberapa kesempatan di Al-Quran juga disebutkan abaika Ibrahim wa Ismail. Kalau tidak saya ayatnya seperti itu. Itu ketika Allah ngomong sama Nabi Allah Ayub alaihissalam, menyebutkan bahwa kakek-kakekmu Ibrahim dan Ismail. Padahal keturunan Nabi Ayub dari Nabi Ibrahim dan Ismail itu dari jalur itu paman, hitungannya paman kakek. Paman, bukan ayah langsung maksudnya, tapi paman Nabi Ibrahim dan Ismail. Disebutkan di Al-Quran abaika, bahasanya ayah. Makanya di zaman dahulu itu ayah itu paman itu seperti ayah. Maka ketika Rasulullah menyebutkan ayahmu dan ayahku di neraka, itu yang dimaksud Rasulullah paman. Ya Abi Lahab itu yang ada di neraka, bukan ayahnya Rasulullah SAW yang ada di neraka. Nah, nanti dijelaskan di sini bahwa 2 orang tua Rasul ini orang yang paling beruntung. Tidak mungkin lah Rasulullah makhluk yang paling suci, yang paling dicintai. Wal kaunu isyaratun wa antal maksudu. Semua alam ini adalah isyarat dan engkau adalah maksudnya, engkau adalah tujuannya. Masa dilahirkan dari orang yang masuk dalam neraka? Maka hati-hati lisan ini yang mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah masuk neraka, kedua orang tua Rasulullah masuk neraka. Nanti diceritakan di sini betapa beruntungnya engkau wahai Aminah. Engkau melahirkan seseorang yang memimpin alam semesta ini, Imamul Anbiya wal Mursalin. Kalau bukan orang yang beruntung, gak mungkin beliau akan melahirkan Rasulullah SAW. Pernah kejadian itu di zaman Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz.
Jadi menterinya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini, dia menunjuk satu kepala daerah dari non muslim. Nah, ketika itu diprotes sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kenapa kamu nunjuk menterimu kepala daerahmu dari non muslim? Akhirnya si kepala daerah tadi protes, ngomong, kenapa engkau mempermasalahkan saya non muslim? Lawang orang tuanya Rasulullah saja non muslim. Akhirnya dia ngomong seperti itu. Itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampai nyenceng tangannya. Kamu ngomong seperti itu, kamu mau saya cambuk atau mau saya penggal kepala kamu, sampai ngomong kayak itu. Karena memang efeknya apa? Setelah ngomong gitu, akhirnya tersebar di masyarakat, orang-orang ngomongkan kedua orang tuanya Rasulullah. Mempertanyakan kedua orang tua Rasulullah ini Islam apa enggak ya, selamat apa enggak. Akhirnya kan Rasulullah jadi apa ini? Jadi dibully sama massa ini. Karena apa? Karena keluar omongan kedua orang tua Rasulullah bukan muslim. Kedua orang tua Rasulullah di neraka, penyembah berhala. Akhirnya orang-orang bahkan ada yang mengatakan, wah lebih afdol kita sama Rasulullah, orang tua kita aja muslim masuk surga. Ini kan bahaya tuh. Makanya orang hati-hati kalau mengambil beristimbat langsung dari hukum dari Al-Quran atau As-Sunnah itu hati-hati. Kalau belum kapasitasnya jangan main-main langsung sama Al-Quran As-Sunnah Rasulullah. Jadinya berbahaya, melecehkan keluarganya Rasulullah. Kalau ada yang gembar-gembor melecehkan sahabat Nabi Muhammad harus dihukum, melecehkan ayah ibu Rasulullah juga melecehkan Rasulullah, harus dihukum juga. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampai mau mencambuk, bahkan mau memenggal orang ini. Karena akhirnya jadi pembicaraan. Kalaupun ada khilafiyah seperti itu di dalam pemaknai hadis ini, tidak pernah disebutkan di masyarakat, apalagi dibuat khutbah Jumat. Ini sekarang dibuat pengajian malah. Makanya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Mereka adalah seberuntung-beruntung orang tua yang melahirkan arsalnaka rahmatan lil alamin. Ya, jadi abah di sini adalah paman. Abu Lahab ini akhirnya mendapatkan keringanan karena berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau Abi Lahab saja mendapat kebahagiaan dengan lahirnya Nabi Muhammad, apalagi yang kita yang beriman. Nah, min khawasil mu'min. Jadi ini kita ini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapat atamallahu alaihin ni'mah, mendapat nikmat-nikmat khusus, orang-orang pilihan yang dapat nikmat khusus dari Allah. Karena apa? Berbahagia dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Muadzan. Belum. Muadzan di kode ya saya. Lalu lanjut. Fahadarat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril ain man qasamallahu lahu minasy syarafi bil kismatil wafiyah. Ketika detik-detik lahirnya Nabi Muhammad ini, pada malam hari itu diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Nikmatul Kubra alal alam, ketika itu suasana cukup tenang. Ya, suasana cukup tenang. Ketika itu Sayyidah Aminah di rumah sendiri. Abdul Muthalib sedang bermunajat di depan Ka'bah. Malam itu terang, tidak ada hujan, tidak ada angin, semuanya sejuk, angin sepoi-sepoi saja. Bulan bersinar terang luar biasa. Dalam keadaan yang cukup tenang dan membahagiakan itu diceritakan dari tiang soko rumahnya Sayyidah Aminah ini tiba-tiba terbelah. Bzzz. Itu keluar 4 orang wanita yang cantik jelita yang luar biasa. Kaget Sayyidah Aminah. Siapa ini? Ada orang wanita keluar dari tiang yang terbelah, cantik yang luar biasa. Yang pertama mengatakan, wahai Aminah, aku adalah istri Nabi Adam alaihi salam, ibu dari seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Aku adalah ibu Hawa. Selamat atas engkau, berbahagialah engkau. Tidak ada wanita yang seberuntung engkau, karena engkau akan melahirkan seorang nabi yang ditunggu-tunggu, nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh alam semesta. Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang agung, nabi yang paling agung. Beruntung engkau. Semua mengucapkan selamat kepada Sayyidah Aminah. Lalu Siti Hawa berdiri di samping kanannya Sayyidah Aminah. Ketika itu wanita yang satu juga cantik datang mengucapkan selamat kepada Sayyidah Aminah.
Wahai Aminah, selamat, beruntung kami ini diutus oleh Allah untuk nemeni engkau babaran, ngelahirkan. Ya, saya adalah Sarah, istrinya Ibrahim alaihissalam. Beruntung engkau akan melahirkan seorang anak yang menjadi pemimpin daripada para rasul. Pokoknya dikasih selamat, dipuji, engkau adalah wanita beruntung. Kurang lebih isinya seperti itu. Lalu beliau Siti Sarah berdiri di samping daripada Sayyidah Aminah. Lalu wanita yang ketiga keluar cantik jelita. Saya adalah Asiyah binti Muhazim, istri daripada Fir'aun, ya, yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadarat bi taufiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah. Di sini disebutkan cuma Sayyidah Maryam sama Sayyidah Asiyah. Tapi di berbagai riwayat 4 orang itu. Ya. Terus yang terakhir yang wanita yang paling cantik, yang paling wibawanya luar biasa datang. Tadi Siti Sarah di sebelah kirinya Sayyidah Aminah, yang terakhir yang paling cantik, yang paling luar biasa, wibawanya, cahayanya luar biasa. Saya adalah Maryam ibunda Isa alaihi salam. Selamat, engkau adalah ibu yang paling beruntung. Engkau akan melahirkan nabi yang paling agung. Yang beruntung kami sini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemani engkau lahiran, menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidah Maryam duduk di hadapannya, berdiri di hadapannya Sayyidah Aminah untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan. Jam 7 tuh. Oh iya, sampai fase nanti. Oh iya. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعض المقام محمودا الذي وحده يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. استمر. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. Akhirnya keempat wanita misterius yang cantik jelita yang luar biasa, dan mereka adalah arwah wanita-wanita yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut Rasulullah hadir saat itu, menambah daripada keyakinan Sayyidah Aminah, menambah kebahagiaan yang malam hari itu Sayyidah Aminah mendapatkan kebahagiaan, rasa bahagia yang luar biasa yang enggak bisa diucapkan oleh kata-kata. Mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa, ghaibat yang luar biasa. Siapa yang dikandung? Rasulullah yang dikandung soalnya. Yang akan dilahirkan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ini dikatakan beliau ini lahir tidak dari jalan kemaluan, tapi lahir dari bawahnya pusar untuk menghormati Rasulullah SAW, kayak orang sesar itu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya malam hari itu setelah datang empat wanita tadi, lalu diiringi dengan para bidadari, ya, bersama keduanya datang menggiring sejumlah bidadari surga yang beroleh kemuliaan yang agung yang dibagi-bagikan oleh Allah atas mereka yang dikehendaki. Ya. Maka datang para bidadari surga. Bahkan Sayyidah Aminah itu mengatakan pada detik-detik kelahiran mau melahirkan Rasulullah itu beliau melihat manusia-manusia bercahaya datang mengunjungi Sayyidah Aminah. Para malaikat-malaikat Allah itu datang silih berganti mengucapkan selamat dan mengucapkan zikir, tahlil, tasbih di depannya Sayyidah Aminah. Itu ditunjukkan sama Allah, dibuka hijabnya Sayyidah Aminah. Bahkan beliau melihat malaikat itu membawa bokor dengan wewangian gaharu itu mewangi dalam rumahnya Sayyidah Aminah. Ya, waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Sayyidah Aminah diceritakan oleh Ibnu Hajar lagi, ketika itu aku bisa melihat jelas cahaya Rasulullah itu keluar, aku bisa melihat gedung-gedung yang ada di Syria, yang ada di Palestina, yang ada di Syam, itu jelas terlihat oleh Sayyidah Aminah ketika detik-detik lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kastil-kastil yang ada di Bosra, di Syria sana terlihat semuanya oleh Sayyidah Aminah, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu Sayyidah Aminah juga bercerita bahwa datang kepadaku burung-burung dari surga. Burung-burung yang warna-warni, yang paruhnya dari permata zamrud, yang dan lain sebagainya, datang menyebarkan mutiara-mutiara di sekitarnya Sayyidah Aminah. Mengalami suatu kejadian yang luar biasa, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini termasuk orang-orang yang dipilih. Kalau tidak dipilih, tidak mungkin bisa melahirkan. Dipilih tempat rahim yang suci untuk Rasulullah SAW. Makanya hati-hati ikhwan yang dimuliakan oleh Allah kalau ngomong tentang kedua orang tuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Kalau ada umpama ada hadis yang dirasa kok tidak masuk akal, bukan hadisnya yang salah, yang memaknai itu yang tidak masuk akal, yang memaknai yang berarti tidak benar. Karena di Al-Quran jelas kok kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ahlul fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina. Artinya apa? Apa ayatnya? Tidak akan satu kaum itu diazab sebelum Allah hatta nab'atsa rasula. Sebelum Allah mengutus para nabi. Ya. Jadi ahlul fatrah ini dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kedua orang tua Rasulullah. Nas di dalam Al-Qur'an ini, di surat Al-Isra ada. Ya. Jadi ulama itu kalau ada hadis yang bertentangan dengan ayat Quran kok seperti ini, bukan hadisnya yang salah atau ayatnya yang salah, berarti harus diteliti lagi yang riwayatkan ini. Harus diteliti. Bisa jadi hadisnya ini jalur periwayatannya mungkin kurang beres. Bisa jadi yang nafsirkan hadis ini tidak beres. Seperti itu. Makanya hati-hati. Makanya salaf kita seperti Syed Muhammad Maliki dan lain sebagainya menafsirkan hadis ini dengan hal-hal yang masuk akal, yang luar biasa. Ya, bahwa di sini ayah yang disebutkan di sini, orang tua yang disebutkan oleh Rasulullah di sini adalah paman.
Bukan ayah kandung tapi paman. Ayahmu dan ayahku di neraka itu paman. Ada yang bilang juga itu buat Rasulullah ngedem-ngedem. Ada yang bilang ketika Rasulullah ngomong gitu tuh ayat tentang fatrah itu belum turun. Buat ngedem-ngedem gitu loh. Ya tidak mungkin lah. Rasulullah SAW manusia yang makhluk yang paling mulia dilahirkan dari penyembah berhala. Tidak masuk akal, musma'agul. Ini dan ini akan menimbulkan polemik seperti yang terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya kita akan berpikiran, jenengan-jenengan orang tuanya Islam semua, lebih mulia. Lah ini apa tidak menyakiti Rasulullah? Menyakiti Rasulullah SAW. Makanya hati-hati ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita beristimbat, ayo beristimbat ngambil hukum langsung Al-Quran dan Sunnah, itu jenengan harus belajar dulu, harus menguasai 16 cabang ilmu paling tidak. Harus hafal Quran, hafal hadis, paling tidak 100.000 hadis. Enggak cuma hafal 100.000 hadis, tapi tahu sanadnya sampai Rasulullah, tahu makna hadisnya, ya bisa menjelaskan asbabul wurud, asbabun nuzul hadisnya, 100.000 hadis. Hafal Quran, ilmu-ilmu yang menunjang Al-Quran, 16 cabang ilmu. Ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof, ada ilmu badi, ada ilmu balaghah, ada ilmu majas, ada ilmu ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, mustalah hadis. Itu harus ngerti semua. Al-Quran ini bentuknya prosa. Al-Quran ini bentuknya syair, bahasanya tinggi. Tidak bisa kita langsung enak ngambil ayat aja, enak dari hadis Nabi Muhammad langsung ngambil hukum aja. Nggak ada kapasitas kita orang ini, 16 cabang ilmu. Kalau nggak bahaya kita mengartikan Al-Quran. Ya itu kalau kayak orang ini selingan ini, kayak orang tidak pernah belajar, tidak tahu nahwu, tidak tahu sorof, ngapal Quran, tidak berani ngambil hukum langsung dari sunnah. Sudah ikut para ulama, sudah paling enak. Makanya slogan kita tuh bukan ayo kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ayo kembali kepada para ulama yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Gitu. Ikut para ulama yang mereka punya kapasitas untuk mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya nanti ngartikan hadis yang berkenaan dengan orang tua Rasulullah tidak sembarangan gitu loh. 16 cabang ilmu, Al-Quran tidak apal, bahasa Arab tidak bisa, ketika bicara majas, bicara apa namanya balaghah, bicara badi, bicara nahwu, bahasa Arab tidak bisa. Huruf gundul suruh baca gelagapan tidak bisa, tidak pernah belajar nahwu gitu mau ngartikan Al-Quran yang di atas segala kitab. Akhirnya nanti kayak orang tidak bisa, tidak tahu belajar, ngartikan apa hadisnya Rasulullah, ada hadis an-nikahu sunnati, ya, tidak pernah belajar, delalah baca hadis, tidak ada harokatnya. Akhirnya dibaca sama dia ngawur-ngawur, bacanya an-nikahu santai. Akhirnya tidak nikah-nikah, karena tidak pernah belajar nahwu, tidak pernah belajar harokat. An-nikahu sunnati dibaca an-nikahu santai. Akhirnya tidak nikah-nikah. Seperti itu juga baca hadisnya Rasulullah apa sebaik-baik obat habbatus sauda, ya toh. Tidak pernah baca, tidak tahu ilmu hadis, ngapal hadis ya ndak, apal 1-2 itu yang baca. Ini 100.000 hadis loh. Dia baru bisa langsung ngambil hukum Al-Quran sama As-Sunnah. Ini ulama. Karena begitu hati-hati, 100.000 hadis tidak cuma apal. Nek apal mungkin kita ngapalkan bisa. Tapi sanadnya sampai Rasulullah harus betul. An fulan, an Imam bin Bukhari, an Nafi'in, ini sampai Rasulullah. Harus hafal semua 100.000 hadis. Lah ini baru baca 1-2 hadis, akhirnya ngelihat hadis. Obat paling baik habbatus sauda. Delalah tulisan habbatus sauda itu kan ha, ba, ta marbuta, alif, lam, as-sauda itu toh. Lah habbatu ba-nya ini delalah ketelean cecak, mak tek titiknya jadi 2. Hayatus sauda artinya ular hitam. Lo orang tidak pernah belajar, tidak tahu hadis, tidak pernah belajar nahwu, tidak tahu bahasa Arab, baca obat yang paling baik adalah hayatus sauda, ular hitam. Ngobati orang sana sini ya mati no. Ular hitam itu ular paling beracun kok. Nah itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. 16 cabang ini harus mendukung, baru kita bisa ngambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau enggak sudah derek para ulama, dari Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas. Sudah itu para ulama, Habib Abdullah Haddad, Habib Ali Habsyi, para ulama yang lain derek sudah.
Ya, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya hati-hati. Orang tua Rasulullah ini melahirkan Rasulullah seperti itu. Sayyidah Aminah kok diceritakan Ibnu Hajar luar biasa kok. Gitu kok disebut ahli neraka. Waliyadu billah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Fa'atal waqtul ladzi rattaballahu ala hudurihi wujuda hadzal maulud fanfalaqa subhul kamali minan nuri an amud wa barazal hamidul mahmud mud'inan lillahi bit ta'dimi was sujud. Dan tibalah saat yang telah diatur Allah bagi kelahiran al maulud. Maulud ini, nah ini yang dimaksud maulud ini adalah Rasulullah SAW. Makanya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, ini penting lagi perlu saya sampaikan. Ada orang itu maulud, ada orang itu maulid dalam bahasa Arab. Ya, kita harus tahu. Maulud ini seperti disebutkan Habib Ali, hadzal maulud, hadirnya huduri hadzal maulud, hadirnya orang yang dilahirkan ini. Maksudnya Rasulullah. Jadi maulud ini adalah Rasulullah. Objeknya atau subjeknya Rasulullah yang dilahirkan ini namanya maulud. Kalau maulid itu peristiwa kelahiran Rasulullah SAW. Makanya ada buku maulid itu menceritakan peristiwa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati kalau bilang maulid bid'ah. Hati-hati kalau bilang maulid dosa. Hati-hati kalau bilang maulud itu masuk bid'ah, sesat dan di neraka. Hati-hati. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu memperingati kelahiran para nabi. Anda lihat di surat Maryam, bagaimana Allah menceritakan tentang bagaimana Siti Maryam yang ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai bisa mengandung. Akhirnya beliau menepi di satu tempat di timur. Akhirnya sampai bagaimana melahirkan Nabi Allah Isa, datang ke kota, difitnah oleh penduduk kota Yerusalem. Ini berbuat serong sampai Nabi Isa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat, bayi bisa berbicara, mengatakan bahwa aku bukan anak hasil zina, aku adalah Abdullah. Ya, dan lain sebagainya diceritakan di Al-Quran bagaimana keajaiban peristiwa kelahiran Nabi Allah Isa diabadikan di dalam Al-Quran. Ini namanya maulid, peristiwa kelahiran, maulid Nabi Isa. Begitu pula bagaimana Allah menceritakan kelahiran Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika itu ada seorang raja yang bernama Firaun yang begitu kejam, bengis, bermimpi singgasananya akan dihancurkan oleh seorang anak dari Bani Israel. Setelah bertanya kepada orang penafsir mimpi, betul bahwa nanti yang menghancurkan, yang mengancam daripada singgasanamu adalah seorang anak daripada Bani Israel, sehingga dia memerintahkan semua anak laki yang lahir disembelih semuanya, jadikan gulai, jadikan tengkleng semuanya, disembelih. Lalu sampai lahir Nabi Allah Musa dari ibunya diilhamkan untuk dihanyutkan. Ini semua peristiwa kelahiran Nabi Musa apa bukan? Peristiwa kelahiran, cerita seputar kelahiran, ini namanya maulid. Begitu pula Nabi Yahya, Nabi Ismail, cerita-cerita kelahiran mereka diabadikan di Al-Quran kok. Jadi kalau ada yang tanya, kamu tuh maulid, tuntunannya apa? Allah langsung. Karena Allah memperingati kelahiran, kita juga memperingati kelahiran. Kalau Anda baca Barzanji, Anda baca Dibai, Anda baca Simtud Duror, semuanya isinya apa? Menceritakan kelahiran Nabi Muhammad. Berarti kalau bilang maulid bid'ah syirik, itu bid'ah syirik kan Allah Subhanahu. Kalau bilang mauludnya yang bid'ah, wal'iyadu billah, bid'ah kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya belajar, ya, bahasa Arab dipelajari, ilmu dipelajari, duduk dengan para ulama, jadi tahu, ya. Akhirnya tidak keblinger, ya. Urusan maulid sama maulud bahasanya wis sudah salah kabeh, kok gitu mau ngambil hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wal'iyadu billah. Ini maulid, kelahiran maulud ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tibalah saatnya kelahiran Rasulullah SAW, maka menyingsinglah fajar keutamaan nan cerah, yaitu Rasulullah SAW terang benderang menjulang tinggi, dan lahirlah insan pemuji dan terpuji, Hamidul Mahmud, yaitu Rasulullah SAW yang terbaik memuji Allah dan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk khusyuk di hadapan Allah dengan segala penghormatan tulus dan sembah sujud. Ya, jadi memang setelah kejadian-kejadian tadi Siti Aminah, lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan bersujud.
Nah, jadi tiba-tiba di samping Sayyidah Aminah itu sudah ada kain dari sutra berwarna putih. Ketika itu lahir Rasulullah dalam keadaan sujud dan tangannya menunjuk ke atas. Wa fi riwayatin saat itu Rasulullah menyebutkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau tidak salah itu Rasulullah SAW lahir dalam keadaan sujud, diselimuti dengan sutra warna hijau. Saat itu Rasulullah menunjuk ke atas. Ya, nanti diceritakan setelah qiyam bab ini bagaimana Rasulullah itu dalam keadaan bayi sudah disunat dan lain sebagainya. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, lahirnya Rasulullah sudah bentuk daripada penghormatan yang tulus dan sembah sujud mud'inan lillah bitta'zimi wassujud, lahir dalam keadaan sujud. Maka kita semua berdiri, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tadi sudah, maka berdiri sallallahu ala Muhammad. Qiyam. Nah, itu apa qiyam itu? Kita seakan-akan niru malaikat yang nyambut kelahirannya Rasulullah. Berdiri itu satu penghormatan untuk datangnya orang yang terhormat, iya apa enggak? Dikatakan Nabi Yusuf itu di tafsir dikatakan, Nabi Yusuf itu kenapa kok turunannya enggak ada yang jadi nabi? Turunan Nabi Yusuf dari segi bapak itu kenapa kok enggak ada yang jadi nabi? Setelah Nabi Yusuf itu Nabi Ayub itu dari saudaranya Nabi Yusuf, keturunan dari saudara Nabi Yusuf. Ya kalau tidak salah Yahuda apa lupa. Kenapa kok keturunan dari jadi nabi? Karena ketika Nabi Yakub masuk ke istananya Nabi Yusuf tidak nyambut dengan berdiri. Jadi tetap duduk di singgasana, tidak nyambut menghormati dengan berdiri. Itu sama Allah dibuat anaknya nggak ada yang jadi nabi. Karena tidak nyambut orang tuanya berdiri. Nah ini kita menyambut Rasulullah dengan berdiri. Wah, kok pakai berdiri barang guys? Nanti dijelaskan oleh Habib Muhammad Husin setelah ini tentang mahlul qiyam. Ya, kita berdiri sebagaimana para malaikat berdiri di gunung-gunung yang ada di Mekah, di setiap lapisan di langit bumi, di langit 1, langit 2 sampai langit yang ke-7 menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Lalu berdiri kita ya Nabi salam menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang bisa kita persembahkan untuk Rasulullah SAW. Sungguh amal kita masih jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kita dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, persembahan buat Nabi Muhammad, apa yang mau kita jadikan hujah di hadapan Nabi Muhammad? Sunnah kita merasa sudah paling sunnah, kita sudah merasa paling nyunnah, kita sudah merasa melaksanakan semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Kita masih kurang, kita masih riya. Kita melaksanakan sunnah tapi kita masih menghina orang yang lain. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Maka mudah-mudahan dengan ini, paling tidak dengan ini, menjadikan hujah kita di hadapan Allah bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita jelaskan di awal tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Semoga ini yang paling baik yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan semoga kumpulnya kita di tempat ini besok sebagaimana kita dikumpulkan, besok dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita hijaukan di bulan Maulid ini daerah kita, kampung kita, rumah-rumah kita dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna biliga khairil anami wa blighil mukhtara anna min salatin wa salami. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad
اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد بحق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعتي هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله استعنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والله موفق لأقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بند القبول التمام من كل سور وإلى حضرة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي عداد التشيح صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. جزاك الله.